Ya, untuk anak-anakku yang SMK saya berpesan supaya mengikuti pembelajaran di SMK dengan baik sehingga punya karakter yang baik juga, sehingga bisa mereka berwirausaha sendiri, bekerja sendiri ataupun melanjutkan dengan ketaatan itu sehingga mereka bisa bekerja dengan luar biasa. Karena lulusan STM itu di Jerman juga banyak mengalahkan dengan lulusan UI. Lulusan STM yang tadinya bekerja dan kuliah, itu setelah lulus dengan lulusan UI, menang lulusan STM karena sudah menguasai wilayah dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi bersama saya Erwin Baskara di 21 Pods Nesker TV SMK Negeri 1 Kersana. Alhamdulillah pada kesempatan yang luar biasa ini kita sudah bersama dengan seseorang yang alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya, di sela-sela acara yang sangat padat, acara yang sangat menumpuk dengan kesibukan beliau. Hari ini bisa menyempatkan diri singgah di studio kita, ya. Kita sudah bersama dengan Bapak Slamet SPD MPD, betul nggak Pak? Iya. Beliau ini adalah Kasih SMK Cabang Dinas 11 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sekaligus PLT Kasubag TU Cabang Dinas 11. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat Pak. Alhamdulillah. Ya. Sibuk ya Pak hari ini ya Pak? Ya sedikit aja. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktunya. Terima kasih Pak kami ucapkan dari tim Nesker TV. Iya. Pak Slamet ini berarti sudah di Cabdin sudah berapa lama Pak? Di Cabdin sejak 5 Juli 2021 Pak. 5 Juli 2021. Iya. Bisa diceritakan Pak sebelum di Cabdin itu Bapak berkarir di mana atau pendidikannya di mana gitu? Saya sebagai guru di SMK Negeri 2 Dili Timur Timur. Kemudian tahun 99 pindah ke SMK Negeri 1 Bulakamba. Kemudian tahun 2005 saya pindah ke SMK Negeri 1 Tonjong. Kemudian tahun 2012 pindah lagi ke SMK Negeri 1 Bulakamba. Kemudian tahun 2021 pindah ke Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 11. Luar biasa, karirnya luar biasa. Berarti di Dili Pak dulu Pak? Di Dili 8,5 tahun. 8,5 tahun. Nih. Berarti setelah integrasi Timor Leste Merdeka itu kita balik ke balik ke sini. sini. Iya. Berarti asli Brebes atau Saya lahir di Karanganyar Solo, Pak. Solo. Iya. Oh. Tapi sampai dari mulai pindah ke Brebes, tinggalnya di Brebes ya Pak? Iya, di Brebes, di Gandasuli. Oke. Berarti memang pengalaman luar biasa dari Bapak ini. Sempat di Dili, berarti sempat merasakan saat Iya, rame-ramenya ya, Pak, itu? sedikit-sedikit nggak rame. Ini Pak, kadang kan kita belum tahu gitu, cabang dinas sendiri itu kan punya tugas dan fungsi. Iya. Tugas dan fungsi cabang dinas secara garis besar apa Pak? Cabang dinas itu kepanjangan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Jadi kalau ada nota dinas atau surat-surat dari Provinsi Jawa Tengah masuk ke cabang dinas, kemudian cabang dinas menyebarkan ke SMK-SMK di wilayahnya itu. Ataupun sebaliknya, kalau dari SMK-SMK di wilayah Kabupaten Brebes dan Kota Tegal ada kendala masalah atau ada surat penting, nanti masuk ke cabang dinas akan meneruskan ke dinas provinsi, seperti itu ya. Berarti untuk cabang dinas 11 sendiri ini wilayahnya Kabupaten Brebes dengan Kota Tegal gitu? Iya. Iya. Berarti selain itu di luar cabang dinas? Iya. Berarti tugasnya lebih ke perantara lah. Ya. Jadi perpanjangan dari dinas pendidikan menghubungkan dengan
sekolah SMA SMK di Kabupaten Pasuruan Kota Tegal. Nah, struktur organisasi sendiri Pak di cabang dinas dan fungsi pelayanannya. Strukturalnya dari kepala cabang dinas, kemudian menuju ke kasihnya ada 2, kasih SMK 1, kasih SMA SLB 1. Kemudian di situ ada Kasubag TU-nya. Nah, Kasubag TU ini levelnya di bawah kasih, karena kasih itu level 9, Kasubag TU level 8. Kemudian stafnya juga ada staf TU, staf SMA, staf SMK. Seperti itu. Berapa personil Pak sekarang di cabang dinas? Sekitar 27. Banyak ya Pak. Itu tapi kalau untuk melayani sebegitu banyaknya sekolah, ya biasa sibuk berarti. Iya, kalau pas laporan bos atau apa itu memang sibuk sekali. Sering teman-teman lembur sampai malam itu Pak. Iya. Berarti sekolah yang di bawah cabang dinas ada berapa sekolah Pak? Untuk SMK itu di Kota Tegal 20, di Kabupaten Brebes 92. Iya. Jadi Banyak ya. 112 ya. Iya. Nah itu berarti negeri swasta nggak Pak? Iya, negeri swasta. Negerinya hanya sedikit Iya, negeri sedikit. Iya. Hanya ada beberapa. Terus ini Pak, kadang kan di masyarakat awam, terutama di sekitaran kita lah, kadang kan belum ada yang belum tahu kalau SMA, SMK dan SLB itu sudah di bawah provinsi. Iya. Kadang ada pertanyaan itu sejak kapan Pak? Sejak tahun 2017, Mas. 2017 masuk provinsi. Di provinsi. Berarti setelah itu langsung ada Cabin atau ada? Dulu lewat apa di Pekalongan itu BP2MK dulu, satu karesidenan dulu. Kemudian 2019 baru ada Cabdin. Terus dari Cabdin. Ya. Berarti memang nomenklaturnya baru 2019 ya, dari provinsi. Ya. Nah, ini Pak, kalau menurut Bapak kan juga guru SMK nggak Pak? Pak? Dari awal SMK ya, Pak. Menurut Bapak, pendidikan di SMK perbedaannya dengan pendidikan menengah lainnya, SMA atau MA itu apa Pak? Perbedaannya secara... Kalau SMK itu kan setelah lulus diharapkan dia bisa berwirausaha ataupun bekerja. Tapi kalau SMA itu setelah lulus diharapkan dia melanjutkan pendidikan. Jadi bedanya itu kalau SMA itu diharapkan kuliah, tapi kalau SMK itu diharapkan bekerja ataupun berwirausaha. Biarpun kenyataannya juga SMK ada yang melanjutkan tapi kecil itu ya. Dan sebaliknya pun SMA banyak juga yang bekerja Pak. Iya, iya. Seperti di daerah saya di Salem juga kan SMA banyak yang malah banyak yang bekerja. Iya. Iya, berarti memang dibekali khusus nggak Pak? Iya. Nah ini Pak, kadang kan kita di SMK itu sebagai guru agak beratnya ketika memotivasi dengan berbagai input siswa dari berbagai latar belakang, ada yang dari apa namanya, dari latar belakang, dari daerah, apalagi di Kersana ini ada 2 budaya yang berbenturan, ada Sunda, ada Jawa ya Pak. Itu ada kiatnya nggak Pak, pengalaman Bapak selama bertahun-tahun jadi guru untuk memotivasi siswa agar karakternya dan kompetensinya berkembang Pak? Kiat-kiatnya mungkin. Ya, siswa SMK itu sebenarnya yang penting kan dia bisa bekerja. Di perusahaan itu yang dibutuhkan adalah ketaatan, kedisiplinan, karakter, dan lain sebagainya. Maka untuk siswa SMK yang dengan latar belakang berbeda itu yang penting dimotivasi supaya dia mengikuti kegiatan yang ada di SMK. Misalnya SMK ada yang melaksanakan kelas industri berjalan di jalur hijau, salaman, kemudian berdoa, itu diikuti dengan baik. Karena mereka semakin taat, itu berarti semakin baik. Kalau kepintaran itu adalah nomor 2. Oh gitu? Ya, karena di industri itu yang diteskan rata-rata di ketaatan itu. Jadi semakin taat, semakin nurut perintah, dia mungkin akan diterima. Tapi kalau pintar, beling, itu malah tidak diterima. Percuma ya Pak? Iya.
Berarti memang yang ditegaskan berarti di karakternya Iya, kan? iya. Ya karena memang kadang kan kita berbeda-beda karakter, tiap jurusan juga kan kadang berbeda Iya. karakter. Nah ini juga menjadi dalam artian masukan lah buat kita sebagai guru Iya. untuk bisa lebih bagaimana agar anak karakternya berkembang. Nah setelah ini kan diharapkan wirausaha kerja atau melanjutkan ke Iya. SMK. Nah ini kan hubungannya dengan kerjasama dengan industri, Pak. Iya. Ini ada nggak regulasinya dari pemerintah secara umum lah, secara garis besar yang Bapak ketahui untuk kerjasama SMK dengan industri, Pak? Harus seperti apa gitu yang baik? Iya, kerjasama dengan industri di kurikulum Merdeka itu kan dimulai dari penyusunan kurikulumnya dulu. Itu harus sesuai dengan industri. Kemudian setelah itu ada guru tamu dari industri yang mengajarkan di sekolah SMK. Kemudian setelah itu anak-anak akan prakerin di industri. Prakerin di industri jatahnya 6 bulan. Dan kemudian setelah itu nanti anak-anak setelah prakerin itu akan bisa masuk ke industri. Terutama industri yang diprakerin itu supaya bisa menerima anak itu. Jadi untuk kegiatan dari industri ini memang pemerintah sangat menganjurkan sekali. Iya. Terutama Jarum itu yang di Kudus itu kan dibangunkan bengkelnya, diisi peralatannya, sampai pendidikannya itu dipantau gitu. Iya. Di Kudus gitu, Pak? Iya, di Kudus. Kemarin dari sana ya, Pak? Iya. Bukan LKS gitu. Iya. Berarti memang untuk PKL harapannya memang kalau bisa industri tersebut juga yang menyerap gitu, Pak, harapannya. Iya, karena mereka yang sudah melaksanakan MOU-nya. Nah ini kan Pak, PKL itu kan di kurikulum Merdeka difokuskan di kelas 12 gitu. Iya. Dalam satu waktu itu apa nggak akan terjadi masalah dalam artian rebutan ini, Pak, tempat PKL itu kan jadi masalah tersendiri nantinya karena bareng se-Indonesia. Iya, memang PKL disarankan untuk kelas 12 semester genap. Itu mudah-mudahan bisa menampung semua siswa. Kalau misalnya ada yang tidak dapat tempat, itu lapor ke dinas. Oh gitu, Pak? Iya, okay. Lapor ke dinas, nanti kalau dinas mengizinkan sekolah bisa mengganti prakerinnya, maka prakerinnya di sekolah. Oh, seperti itu, Pak. Berarti ya. Boleh nggak, Pak? Boleh, tapi harus lapor ke dinas pendidikan dulu. Iya, kalau misalnya anak-anak yang tidak dapat tempat itu. Berarti PKL di sekolah boleh, asal link and match-nya dengan industri. Sesuai dengan prakerin di industri itu. Dicatat tuh, teman-teman guru yang ada di PKL. Berarti kalau nggak kebagian tempat nih, ini karena khawatir, Pak. Iya. Khawatir tidak kebagian tempat karena satu waktu. Boleh lapor ke dinas, nanti diberikan solusi. Iya. Lewat Sabdin tentunya. Terus setelah itu kan yang dikhawatirkan juga adalah penyerapannya, Pak. Iya. Seperti misal industri di Brebes ini kebanyakan kan ke arah garmen, sepatu gitu kan. Tetapi kan lulusan SMK di sini banyak ya, kayak multimedia seperti ini, Pak. Itu menurut Bapak, pandangan Bapak seperti apa biar agar untuk penyerapan ini memang sesuai dengan anak mencari pekerjaannya ya. Mungkin yang pertama ada yang ke Jepang ya. Ke Jepang itu banyak, itu di SMK sini ada, SMK Bulakamba ada. Jadi dicari ke Jepang dulu. Misalnya ke Jepang hanya diterima 15% atau 10%, nanti sisanya kan daerah Cikarang, Jakarta itu yang gajinya lebih tinggi lah. Sana dulu berapa persen, nanti terakhir baru industri di sekitar sini, Pak. Ya, yang gajinya mungkin 2, berapa lah ya. Nah, itu dengan demikian karena di Brebes sudah banyak industri, di Pemalang, di Batang juga banyak, sehingga nanti diharapkan bisa terserap di sini semua. Memang tidak harus sesuai dengan jurusannya ya. Ya, memang kadang yang dikhawatirkan itu, Pak. Penyerapan lapangan pekerjaan karena industrinya tidak sesuai. Kadang anak ada yang idealis, oh saya nggak mau gitu, Pak. Ya. Di luar negeri sekarang juga banyak, di Jerman itu juga banyak itu. Dengan membayar berapa nanti anak itu bekerja sambil kuliah. Nanti setelah lulus kuliah baru bekerja betulan di sana.
karena tenaga kerja di sana semakin berkurang juga. Oh gitu Pak? Iya. Di Jepang kan juga istilahnya bukan bekerja ya. Anak-anak baru itu apa namanya yang magang gitu ya? dulu di sana. Di Apa ya Korea juga banyak. Jadi memang cari yang ini dulu ya Pak, solusinya cari di luar negeri biasanya terus baru ke lokal. Nah, yang terakhir mungkin Pak, pesan untuk siswa SMK, khususnya SMK Negeri 1 Kersana, umumnya bagi siswa SMK di wilayah Cabdin 11, dari Bapak untuk mereka Pak. Ya, untuk anak-anakku yang SMK saya berpesan supaya mengikuti pembelajaran di SMK dengan baik, sehingga punya karakter yang baik juga, sehingga bisa mereka berwirausaha sendiri, bekerja sendiri, ataupun melanjutkan dengan ketaatan itu sehingga mereka bisa bekerja dengan luar biasa. Karena lulusan STM itu di Jerman juga banyak mengalahkan dengan lulusan UI. Lulusan STM yang tadinya bekerja dan kuliah, itu setelah lulus dengan lulusan UI menang lulusan STM karena sudah menguasai wilayah dan lain sebagainya. Ya, satu kata untuk SMK Pak. SMK bisa. Luar biasa. Jadi itu para pemirsa Nasker TV, bahwa ternyata di SMK itu banyak sekali dinamikanya. Sehingga yang dibutuhkan adalah untuk mereka terserap tenaga kerja, salah satunya adalah disiplin. Jadi makanya pendidikan di SMK itu identik dengan kedisiplinan, dengan ketaatan. Yang karena di industri nanti, nomor satu bukanlah pengetahuan, tetapi adalah karakter dan skill. Terima kasih Pak Slamet telah menyempatkan waktunya untuk kita. Tetap tonton terus Nasker TV. Dukung kami dengan like, subscribe, dan share video yang sudah Anda tonton. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.